Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para mahasiswa sekalian. Saya harap kalian masih berada di rumah dan stay at home, karena kita barusan mendapat berita bahwa dari situs web Corona Pemprov Sumbar sudah teridentifikasi 5 orang positif mengidap virus ini. Jadi kita harus membantu pemerintah dengan tetap belajar dari rumah dan hindari keramaian dan keluar rumah kecuali untuk urusan yang tidak bisa dihindarkan. Nah, baik, untuk perkuliahannya kita lanjutkan. Kemarin kita sudah share video materi tentang struktur perulangan. Ya, ada 3 yang dicontohkan, ada for to do atau down to dan while do serta repeat until. 3 struktur tersebut adalah contoh-contoh dari struktur perulangan. Nah, pada di slide yang ada yang diperlihatkan sudah yang tampak, ini salah satu contoh dari perulangan for to do. For to do ini disebut juga nama lainnya perulangan positif karena perulangannya terus meningkat ya. Jadi mulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Sedangkan temannya for down to itu disebut perulangan negatif karena dia turun. Ya. Nah, sebagai contoh, ini contoh pertama program perulangan for to do. Nah, coba perhatikan. Nah, di sini kita gunakan variabel i, yang i itu bertipe integer. Ya, jadi biasanya kalau mengulang itu kan suatu yang countable. Jadi dia harus berupa integer. Jadi tidak bisa pula nanti apa variabel yang dimasukkan ke dalam struktur perulangan itu bertipe real. Ya, karena nanti kalau 1 koma, gimana mengulang 1 koma? Coba. Tidak bisa. Jadi yang bisa dilakukan itu adalah dia harus bertipe integer. Baik, nah ini contohnya. Jadi didefinisikan i itu sebagai integer dan kita mulai mendefinisikan i. Ya, jadi dilihat di blok program ini i integer dan kita gunakan fitur clear screen, uses crt clear screen. Nah, kita melihat for i titik 2 sama dengan 1. Nah, di sini kita mendefinisikan i-nya sama dengan 1. Untuk i sama dengan 1. Dah, di baris ini kita sekaligus memberikan i itu nilai sama dengan 1 to 5. Jadi untuk i 1 sampai 5 lakukan. Nah, diawali kita sudah mendefinisikan i 1 lakukan. Nah, kita mulai ya. Do, apa yang dilakukan perintahnya di sini. Nah, di sini ada begin, ada end, berarti ini menyatakan suatu block statement. Ya, perhatikan, write I, tulis i. Maka pertama kali i yang ditulis adalah 1 karena 1 yang didefinisikan. Setelah 1 ditulis write len, berarti setelah 1 ditulis di sebelah ini write saja, tidak write len, berarti kursornya masih di baris yang tertulis 1. Nah, di rumah aja, berarti 1 di rumah saja n. Ya. Apakah programnya sudah berhenti? Belum, karena kita baru mendefinisikan itu 1. Maka kita minta dia akan mengulangi, dari sini dia akan mengulang untuk i-nya 2. Ya. Berarti 2 ditulis, ya, dirubah aja. Kursor pindah ke bawah, lalu tulis 3. Ya. Sampai nanti sampai 5. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana apabila program ini dijalankan. Nah, saya akan klik run. Kita lihat betul tidak seperti yang disebutkan tadi. Silakan diperhatikan. Nah, 1 di rumah aja, 2 di rumah aja, 3 di rumah aja, 4 di rumah aja, 5 di rumah aja. Semuanya tolong di rumah saja. Oke. Enter lagi. Nah, untuk melihat bagaimana program ini bekerja, saya bisa tambahkan variabel delay di sini. Delay itu artinya menunda running program. Jadi saya tuliskan delay. Ya, saya masukkan variabelnya 1000, artinya saya minta dia mendelay 1 detik. Ya. Nah, kalau mau lebih lama tambahkan aja angkanya. Nah, kita lihat runningnya. Bagaimana program itu bekerja? Maka dia akan betul mulai dulu dari 1, lalu dia tulis 2 di rumah aja dan 3 dan seterusnya. Oke. 1 di rumah aja, 2 di rumah aja, 3 di rumah aja, 4 di rumah aja, 5 di rumah aja, dan tolong semuanya di rumah saja.
Oke, itu untuk contoh yang pertama. Nah, lalu bagaimana kalau kita lakukan sedikit modifikasi terhadap program ini? Apa yang akan terjadi? Coba sekarang seandainya blok programnya saya hapus. Ya, artinya begin dan end ini akan dihapus. Oke, saya akan hapus begin dan end-nya. Nah, kira-kira apa yang akan terjadi apabila ini yang saya lakukan? Kira-kira apa yang terjadi? Tidak ada. Nah, hapus dulu. Delaynya. Kira-kira apa yang terjadi? Saya tidak menerka. Jadi, for I 1 sampai 5 do, write I. Land di rumah aja. Nah, di sini I ditulis. Ya. Artinya I-nya akan ditulis berulang 1 sampai 5. Baru terakhir dia akan tulis di rumah saja. Berbeda dengan tadi. Artinya tadi kita batasi dengan begin dan end. Dia tulis 1 di rumah aja. Diselesaikan naik lagi. 2 di rumah aja. Dan seterusnya. Kita coba run. Ya. Ini dia. 1, 2, 3, 4, 5 di rumah saja. Rumah aja. Oke. Nah, bagaimana kalau coba. Sekarang saya tambahkan di sini. Delay di sini. Delay 1000. Untuk melihat bagaimana program ini bekerja. Ya, jadi 1, 2, 3, 4, 5 ditulis cepat. Baru di delay, baru di rumah ajanya muncul. Oke, nah ini untuk contoh yang pertama. Kasus for to do. Oke, nah sekarang mari kita lihat contoh yang lain. Contoh berikutnya. Oke, saya akan berikan contoh 2 untuk perulangan. Ya, jadi perulangan 1. Ya, kita akan save ya, ulangan 1 for to do. Nah, saya akan berikan contoh lain tentang for to do ini. Ya. Nah, sekarang kita coba bikin tabel. Ya, kita akan membuat tabel. Ya. Pengkuadratan pangkat 3 dan 1 per X dari suatu bilangan. Ya, yang kita buat dalam bentuk struktur perulangan. Maka tentu karena kita mau buat tabel, maka kita harus bikin dulu variabelnya. Variabelnya itu ada X. Jadi X itu jadi X-nya 1 sampai 10. Nanti kita akan menggunakan for to do untuk dia mengulang. Lalu kita ada X1, ada X2. Ya. Nah, kita akan lihat. Dan X ini bertipe integer. Saya ketik dulu programnya, nanti silakan dilihat hasilnya seperti apa. Oke, kita lanjutkan. Ini contoh kedua untuk for to do. Nah, sekarang saya akan membuat suatu tabel. Ya, ada X, X kuadrat, X pangkat 3, dan 1 per X. Maka saya definisikan dulu variabel-variabel yang saya gunakan. X, X1, X2. Itu bertipe integer dan 1 per X. Karena hasil dari 1 per X itu adalah suatu bilangan real. Maka saya tidak bisa gabungkan dia ke dalam integer. Karena 1 per X itu saya definisikan yang 1 dibagi dengan X. Saya tulis 1 per X. Dan hasil dari 1 per X ini pasti adalah suatu bilangan real. Nah, perhatikan bahwa, ini lihat. Saya tulis dia mengetik baris X. Nah, mulai perintah dengan menuliskan baris, tulis baris X 1, 2, 3. 3 di sini X, maka saya perhatikan X tulis dengan 3 spasi. 1, 2, 3 ke kanan. X1 8 ke kanan juga. X2 dalam hal ini adalah X pangkat 3 12 dan 1 per X karena dia bilangan real. Dia 12 kasih ke sini spasinya dengan 3 angka di belakang koma. Jadi kalau program ini saya coba jalankan, ya kita akan lihat luarannya. Dia akan ulang I-nya dimulai dari 1. Maka dia akan tulis, didapatkan definisi, dia tulis masing-masing X itu selesai. Lanjut masuk ke 2 sampai nanti masuk ke 10. Jadi
selesai 1 ditulis X. Berarti 1 X kuadrat, 1 kuadrat 1, 1 pangkat 3, dan 1 per 1, 1. Dah selesai 1, lanjut dia pindah X-nya 2. Mulai lagi ke sini masuk. Terakhir apabila sudah 10, dia stop di sini. Jadi perulangannya akan stop sampai 10 ini. Lalu dia akan baru tulis baris ini. Jadi kalau saya run, ya seperti ini kurang lebih output dari programnya. Sekarang bagaimana kalau kita lakukan sedikit modifikasi terhadap program ini? Apa modifikasinya? Modifikasinya apabila kalau ini saya masukkan ke dalam block statementnya. Jadi saya cut. Ya, lalu saya tekan enter. Lalu saya pastikan di sana. Nah, ini dia. Maka kira-kira ada yang bisa terka dulu tidak hasil luarannya seperti apa? Ya, pasti karena dia di dalam block statementnya apabila sudah selesai menuliskan 1 pangkat 2, 1 pangkat 3, dan 1 per 1, dia kasih garis. Baru dia lanjut ke 2. Lalu selesai 2, kasih lagi baris. Maka setiap barisnya akan ada garis ini. Maka apabila dia saya run, nah maka luarannya akan seperti ini. Lihat bedanya. Jadi kalau tadi hanya ini tidak ada baris ini. Terakhir aja ada, dan sekarang setiap barisnya dia akan kasih baris. Nah, untuk melihat bagaimana dia bekerja, saya akan tambahkan, ya mohon maaf ya, tadi saya bilang variabel, bukan variabel, tapi syntax delay untuk menunda. Tulis delay di sini 1000. Nah, lalu kita coba run, kita akan lihat seperti apa dia bekerja. Nah, lihat dia tuh, selesai 1 ke kiri, baru muncul 4, lanjut. Nah, dia akan berhenti nanti di 10. Ya. Nah, sekarang Pak, bagaimana saya tidak mau dia di dalam blok program? Ya udah, kita hapus saja begin dan end, lalu kita lakukan sedikit modifikasi. Apa modifikasinya ya? Kalau ini kita definisikan variabel-variabelnya, kita bisa langsung tulis saja dia di sini. Jadi ini saya hapus. Ini saya hapus. Jadi lebih singkat programnya. Maaf, ada suara anak saya lagi menangis. Nah, sekarang ini X1, X2-nya kan tidak ada lagi. Maka saya hanya tinggalkan semuanya bertipe integer. Nah, sekarang kita mau menuliskan langsung tanpa menggunakan ada variabel. Ya, variabelnya tidak ada lagi X2, bukan tanpa variabel, maaf ya, dengan satu variabel X saja. Jadi sehingga ini kita hapus tanpa blok program dan hanya dengan satu variabel saja. Nah, itu variabelnya X. Maka yang menariknya adalah kita tulis ya, seper X tadi, seper X itulah yang hasilnya bilangan real. Nah, sekarang kalau kita definisikan integer saja ya, kita tulis saja operasinya langsung X bintang ya, maaf, X bintang X ya. X2 tadi X pangkat 3, X bintang X, lalu ini, nah tidak itu tulis saja 1 per X, selesai. Nah, lalu kita coba run programnya ya. Nah, ini dia hasilnya. Kalau seandainya, nah sekarang yang menjadi permasalahan adalah ini bagaimana cara mengulang baris ini. Seandainya ini kan barisnya di akhir setelah dia ulang ya. Nah, maka kita bisa copy, lalu kita coba run. Keliruan. Terus, oh ya. Oh, ini saya sudah pencet. Nah, kenapa programnya kalau ini tadi kita copy, barisnya ini persis yang ini yang diulang 10. For X sama dengan 1 sampai 10 lakukan. Ini diulangi 10. Lalu tulis X-nya 1 baris. Nah, jadi ketebaran. Nah, ini benar. Tapi kalau seandainya ini
Jadi kita copy dan ternyata ini nih. Oke. Ada hasilnya cukup. Nih. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Dan yang ke-10 dia tulis ya 10, 100, 1000 sama 0. Nah, kita akan lihat. Nah, Pak, bagaimana kalau mau ditambah? Ya bisa. Kalau ini mau 15, ya berarti nanti dia akan dari 1 sampai 15. Nah, bagaimana kalau kita mulai dari 5? 5 sampai 15. Ya. Nah, ini contoh untuk for to do. Nah, bagaimana sekarang mau kita ganti dengan down to? Ya, jadi for. Jadi kita mulai dari 10 tambah down to 1. Jadi nah, X 10 down to 1 do. Jadi dia akan mulai dari 10 tulis 3, 10 turun 9 sampai terakhirnya 1. Jadi kalau ini saya run, nah ini dia luarannya 10, 9, 8 dan seterusnya. Jadi kalau beda down to ini disebut dengan perulangan negatif. 10, 9, 8, 7. Jadi ini ngikuti definisi tadi. Oke, jadi untuk minggu ini cukup. Silakan ditonton video ini. Kalau ada komentar, pertanyaan, saran, silakan kirimkan lewat grup WhatsApp-nya. Ya, nanti kita akan bahas bersama di grup WhatsApp-nya live. Juga jangan lupa kerjakan tugas untuk minggu ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Ya, kalau terdengar tadi tangis anak ya biasa karena itu yang namanya work from home. Ya, ini banyak rintangannya. Jadi saya harap benar-benar berharap ya, karena hari ini sudah dikeluar suspek positif corona itu dengan info terbaru sudah 5 orang di Sumatera Barat ini. Jadi kita tingkatkan kewaspadaan, jaga kesehatan, dekatkan diri dengan Allah, mohon ampun, semoga kita bisa keluar dari ujian yang diberikan Allah ini. Oke, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.